Gua mau mengajak kalian untuk nonton sebuah film yang berjudul A Killer Rising. Film ini bercerita tentang kisah perjalanan psikopat pencari cinta. Daripada penasaran ya, langsung aja yuk kita tonton filmnya coy. Cerita kali ini diawali di sebuah pelatihan agen FBI. Seorang laki-laki bernama Vince mendekati seorang wanita bernama Casey. Niatnya sih mau kenalan, tapi entah apa yang diucapkan sehingga membuat Casey jadi emosi cuy. Untung ada atasan mereka yang bernama Paul melerai mereka berdua. Lebih lanjut, Paul malah menugaskan mereka berdua untuk menginvestigasi lebih lanjut kasus 20 tahun terakhir tentang kekerasan. Namun Casey menolak tugas dari atasannya ini. Tapi justru karena hal ini, Casey dan Vince semakin dekat. Vince berhasil meluluhkan kerasnya hati Casey, bahkan mereka pun sampai olahraga bersama cuy di perpustakaan. Singkat cerita, kisah pun pindah ke sebuah TKP saat terdapat seseorang yang berniat melakukan bom bunuh diri. Dengan sangat berani, Casey maju paling depan untuk mencegah orang ini melakukan niatnya. Casey pun minta orang ini sebaiknya menyerah aja deh, daripada meledakkan dirinya sendiri gitu ya. Akhirnya orang ini pun menyerah. Casey pun mulai bertanya siapa yang menyuruhnya. Pria ini pun lalu memberikan sebuah alamat. Casey langsung datang ke alamat itu dan menemukan berbagai bom siap meledak. Namun di sana ia diserang. Untung aja Casey bisa melawan dan terpaksa mengakhiri hidup orang ini cuy. Dengan wajah berlumuran darah, Casey pun dibawa ke kantor FBI. Sedangkan Vince dan Paul lagi berdiskusi mengarang cerita. Vince pun masuk dan mendekati Casey. Di sini Casey langsung menangis dan minta maaf karena dia ini nggak bisa nahan diri. Casey merasa sangat menikmati saat dia menusuk dan menghabisi nyawa orang itu cuy. Akhirnya Vince membantu Casey untuk mengarang cerita supaya dia bisa selamat dari hukuman. Setelah selesai, mereka pun kembali ditugaskan untuk melakukan penangkapan pada seseorang yang melakukan pemerkosaan dan pembunuhan berantai. Namanya Anderson. Anderson sangat mengerikan karena dia bisa selalu kabur dan menghilangkan jejaknya cuy. Nah, di perjalanan ini tiba-tiba mereka ditabrak oleh sebuah mobil. Untungnya mereka berdua masih selamat. Lalu keluar seorang wanita menggunakan kampak. Di sini Casey udah emosi, tapi masih ditahan sama Vince untuk hati-hati dong. Tapi Casey tetap aja melepaskan pelurunya mengenai kaki wanita ini. Wanita ini pun dibawa ke rumah sakit. Lebih lanjut, wanita ini bernama Lynn Robertson yang merupakan korbannya Anderson cuy. Namun mereka semua nih heran, kok Lynn dibiarkan hidup? Sedangkan korban-korbannya Anderson, yang lain tuh pasti tewas cuy. Selain itu, di sini juga ada Jimmy, seorang polisi yang ahli di bidang forensik. Saat Lynn sadar, ia pun meminta maaf karena Anderson mengancam membunuh keluarganya. Jadi dia terpaksa melakukan hal gila tadi cuy. Tapi di sini FBI meyakinkan Lynn untuk membantu mereka menangkap Anderson. Namun Lynn cuma diem aja. Everything you know right now. Akhirnya mereka pun keluar dari rumah sakit. Di sini juga ada Mia, istrinya Vince, anaknya Paul, dan sahabatnya Casey juga cuy. Muter-muter aja ini ya. Di sini Casey sangat terlihat cemburu pada Mia cuy. Mia pun memilih keluar untuk mencari udara segar. Namun tiba-tiba Vince memberitahu mereka kalau Lynn kabur dari rumah sakit. Mereka semua pun mengejar Lynn yang akhirnya ketangkep. If you help us find him. Lynn pun cerita kalau mengenal Anderson dari situs kencan online. Selain itu, Anderson juga meretas semua HP-nya dan semua sosial medianya, yang membuat dia ini nggak bisa kabur. Di sisi lain, kita melihat Anderson lagi membeli sebuah pisau yang sangat unik. Lalu dia menjemput seorang wanita yang nanti akan ia jadikan sebagai target selanjutnya cuy. Singkat cerita, Lynn pun bersedia membantu FBI untuk menangkap Anderson. Lynn cerita kalau Anderson sangat ahli meretas. Dia bahkan lebih hebat dari FBI cuy katanya. Kita pun dibawa mundur 20 tahun yang lalu, saat Casey masih anak-anak. Ternyata Casey memiliki masa kecil yang sangat kelam. Ia selalu dijadikan alat pemuas nafsu ayahnya cuy. Casey cuma bisa pasrah saat ayahnya menikmati dirinya cuy. Sampailah Casey nggak tahan lagi dan menghabisi ayahnya sendiri. Investigasi Anderson terus dilakukan. Mereka pun menemukan kebiasaan Anderson yang selalu menggenjot semua korbannya sebelum menghabisinya cuy. Karena korbannya udah mulai banyak, FBI pun melakukan konferensi pers untuk minta semua wanita berhati-hati karena ada pembunuh dan pemerkosa yang sangat kejam berkeliaran di kota ini.
Sedangkan Anderson sendiri sedang pemanasan nih untuk menikmati korban selanjutnya cuy. Singkat cerita, Casey sedang makan malam di rumahnya Vince. Di sini, Vince memberi kabar bahagia kalau Mia sedang hamil. Nah, ternyata hal ini membuat Casey jadi sedih. Vince malah menghampiri Casey yang juga diikuti oleh Mia. Akhirnya daripada jadi makin runyam, Casey pun memilih pamit dari rumah mereka. Di sisi lain, Lynn justru dibuat terheran-heran setelah dia melihat kalau suaminya selingkuh. Lebih parahnya lagi, suaminya malah menginginkan Lynn untuk dihabisi aja deh sama Anderson. Nah, Lynn pun jadi sangat sedih, dia pun merasa tidak ada lagi gunanya untuk hidup di dunia ini. Lynn pun melakukan aksi nekat, dia pun datang ke rumahnya dan menodongkan pistol ke seluruh keluarganya, termasuk juga selingkuhan suaminya cuy. Casey pun sebenarnya ada di sana, tapi bukannya membantu, Casey malah duduk dan menikmati aksinya Lynn ini cuy. Justru Lynn melakukan aksi di luar dugaan. Dia malah menghabisi dirinya sendiri cuy. Dari sana Casey pun menenangkan pikirannya di bar dan dihampiri oleh Vince. Mereka pun minum gelas demi gelas sampai Casey mabuk berat. Casey pun diantar pulang. Di sini Casey sudah mempersilahkan Vince untuk menggenjot dirinya cuy. Tapi Vince menolaknya karena dia lebih khawatir sama istrinya lagi hamil. Vince pun pulang, namun tiba-tiba ada seseorang yang datang untuk mengajak Casey bercocok tanam. Ya namanya Casey lagi teler, dia mah ayo aja. Ya ternyata orang ini Anderson cuy. Anderson pun langsung menikmati Casey dan juga meninggalkan sebuah tanda di atas dadanya Casey. Untungnya Casey masih selamat dan Casey pun langsung dibawa ke rumah sakit dan mendapat perawatan intensif. Sambil menunggu Casey, Vince pun menceritakan pada Mia apa yang terjadi pada Casey. Lebih jelasnya sih ya, Vince menunjukkan sebuah tanda yang ditinggalkan oleh Anderson di dadanya Casey. Selain itu, Vince juga mendapat info kalau Anderson memang sangat ahli di bidang IT. Dia seorang programmer di Kementerian Pertahanan Amerika. Sehingga sangat sulit untuk menangkapnya cuy. 3 minggu kemudian, Casey pun sudah membaik dan kembali pulang ke rumahnya. Namun, Casey yang sekarang bukanlah Casey yang kita kenal. Casey yang seakan terlahir kembali menjadi seseorang yang akan membasmi dan memberantas para pelaku pemerkosaan. Seperti abang-abang ini, dia nggak segan-segan menyembelihnya. You fucking little bitch! Lalu juga abang-abang ini, dan ini cuy. Diam-diam, atasannya di FBI yaitu Paul memperhatikan gerak-gerik Casey. Dia pun menaruh rasa curiga pada Casey, makanya dia minta Vince untuk mengawasi Casey. Karena dia merasa ada yang aneh nih sama dirinya. Target Casey selanjutnya adalah seorang guru karate. Saat Casey mau menghabisi guru ini, aksinya ditangkap basah oleh Vince. Vince tidak percaya apa yang dilakukan oleh Casey. Tapi semua itu terlambat coy, karena Jimmy juga menangkap basah aksinya Casey. Hal ini membuat Casey harus dijeblosin ke penjara karena aksi main hakimnya sendiri cuy. Memang iya mereka salah. Memang iya mereka menggenjot sembarangan. Tapi seharusnya Casey menyerahkan mereka kepada pihak yang berwajib untuk diadili dengan dihukum yang berlaku di sana. Di sisi lain, Anderson kembali melancarkan aksinya. Kali ini dia datang dan menculik Mia yang sedang kontrol rutin di rumah sakit. Mia pun diculik dan dibawa ke sebuah gudang. Lalu Anderson pun menikmati Mia ini. Dia diikat lalu diangkat menggunakan forklift sampai Mia kehabisan nafas. 1 bulan kemudian, Casey pun diberitahu kalau Mia ini tewas. Di sini, Casey sangat sedih cuy. Selain itu, Casey pun ditawari oleh Paul untuk menghentikan ini semua. Akhirnya Paul mulai emosi nih, karena dia harus kehilangan anaknya dan juga cucunya cuy. Akhirnya Casey pun dibebaskan dari penjara. Casey, Paul, dan Vince mengatur rencana untuk menjebak Anderson supaya keluar dari persembunyiannya. Mereka memanfaatkan psikologi Anderson supaya dia mau muncul. Casey berpura-pura sama seperti Anderson, yaitu sama-sama psikopat, sehingga membuat Anderson merasa bahwa Casey adalah wanita yang ia cari. Casey pun diajak ke tempat persembunyiannya Anderson di sebuah dermaga. Nah, di sana Anderson pun berjanji akan berhenti memperkosa dan membunuh wanita karena dia sudah menemukan Casey, sang wanita yang ia cari selama ini. Mereka pun bercocok tanam untuk merayakan hal ini, namun ini semua hanyalah rencana Casey untuk menghabisi Anderson. Dengan sebuah silet, Anderson pun disembelih oleh Casey hingga kehabisan darah. Setelah itu, Anderson pun dibakar cuy. Mereka semua pun merayakan kematian Anderson dengan sukacita dan bahagia.
Selanjutnya Casey pun direkrut untuk memberantas orang-orang yang memperkosa dan membunuh wanita secara membabi buta. Jadi cerita ini tuh berfokus pada dua karakter psikopat berbeda latar belakang. Psikopat yang pertama yaitu Anderson. Dia jadi psikopat karena mencari wanita yang tepat untuk mendampingi hidupnya. Sedangkan Casey menjadi psikopat karena trauma masa kecilnya dijadikan mainan oleh ayahnya sendiri. Sehingga dia ini sangat emosi dan ingin memberantas semua pelaku pemerkosaan cuy. Nah tapi sifat psikopatnya Casey malah dimanfaatkan FBI untuk menangkap dan menghabisi Anderson cuy. Begitu ya kurang lebih ceritanya ya. Semoga kalian terhibur dengan film bergenre psikopat seperti ini. Makasih yang udah nemenin nonton, like dan subscribe juga. Gua cabut dan